Oke. Oke. Silakan Mas kalau mau dimulai. Monggo dokter, makasih ya sudah meluangkan waktu. Oh iya, sama-sama. Ayo silakan. Mau apa? Mau tanya apa? Mau diapain kita ini? Oke, ayo. Dia live lagi. Aduh. Oh, live lagi dia. Oh. Oke. Iya, dia. Ayo Mas, monggo. Iya, mohon maaf. Terima kasih banyak. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali lagi kita di acara diskusi malam-malam, malam minggu malam. Padahal besok mungkin yang ada kerja, ya kita hari ini kita bergabung untuk mencari ilmu. Sesuatu yang luar biasa ya. Suaranya hilang. Nah, hilang bener. Nah, itu. Fajrin timbul tenggelam. Mohon maaf ini. Nanti kalau saya putus nanti ada yang nyambung ya. Ya wes nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak penting. Ya oke. Wes. Pokoknya jalan terus. Ya, ya. Jadi malam ini kita sudah masih kehadiran orang yang sama 2 minggu yang lalu yang membicarakan hal yang tidak jauh dari bidangnya, yang justru ahli di bidangnya itulah Dr. Rio Hasan. Nah, beliau ini adalah hilang lagi Fajrin. Oke, mungkin bisa saya gantikan dulu dokter biar nanti buat ya nggak apa-apa. Diskusi ya. Saya ini ya ban serep kalau misalkan bahasa Jawanya. Loh, ban serep penting. Oke. Selamat malam semuanya. Jadi saya gantiin Fajrin untuk sementara karena sinyalnya yang lagi agak nggak bagus di lokasinya. Selamat malam teman-teman. Juga terima kasih banyak buat Dr. Rio yang sudah memperkenankan waktu, juga energinya sehingga kita bisa diskusi malam ini. Nah, mungkin menyambung dari diskusi kita yang tempo hari karena memang masih banyak sekali pertanyaan, tapi setelah kami diskusikan secara internal ternyata ada poin yang ini dokter seperti secara personal ke dokter, secara internal kami tertarik untuk membahas bagaimana perkembangan teknologi dunia neuroscience itu sendiri, dia bagaimana sih relasi padu padan antara perkembangan teknologi sendiri, baik di bidang akademik maksudnya untuk penelitian akademik atau mahasiswa doktoral, dokter spesialis seperti itu, maupun di ranah praktik seperti operasi penyelamatan pasien yang mungkin terkena kecelakaan sehingga gegar otak dan lain-lain, dan sejauh apa dia mempengaruhi isu terkait perkembangan terkait otak manusia itu sendiri. Monggo dokter. Kalau kita merunut yang namanya bagaimana akhir hal ini adalah otak kita itu dipahami seperti yang sekarang. Jadi ya jangka waktu yang lama itu gimana? Nggak tahu. Sampai tahun 60 itu bisa dikata manusia ini nggak ngerti cara kerja otak itu gimana, otak itu seperti apa, terus bagaimana otak itu membentuk perilaku gitu, nggak paham gitu ya, nggak paham. Ya hanya ilmu saraf sudah berkembang. Oh sudah, ilmu bedah saraf sudah berkembang bagus. Tapi tujuannya adalah menyelamatkan manusia. Jadi ya pada saat itu ya yang digeluti oleh dokter saraf dan dokter bedah saraf itu, ini kalau ada orang stroke diapain gitu supaya nggak mati gitu ya. Terus kalau misalkan gimana mengurangi limitation of disability, meminimalkan atau membatasi kecacatan pada orang penderita stroke gitu ya. Itu terus kemudian kalau ada orang misalnya sakit di pinggangnya karena nyeri diapakan gitu. Jadi
tujuannya dokter itu ya dari dulu ya dia dokter tidak mempelajari itu ya, tidak mempelajari bagaimana cara kerja otak. Itu disiplin ilmu tersendiri ya, yang namanya neuroscience, bukan neurologi. Kalau neurologi itu adalah dokter-dokter neurologi, dokter bedah saraf, neurosurgeon ini pada dasarnya adalah mempelajari bagaimana caranya menyelamatkan orang gitu ya. Yang kalau dia ada penyakitnya, itu penyakit seputar apa? Penyakit seputar saraf, entah itu saraf pusat itu ya otak sama sumsum tulang belakang maupun saraf tepi. Saraf tepi itu apa ya? Saraf yang ada di tangan kita, terus kemudian kalau ada orang menceng gitu tuh ada saraf tepinya yang di wajahnya yang terganggu. Nah, dalam jangka waktu yang lama memang akhirnya dokter itu tidak paham bagaimana cara kerja otak. Sehingga kalau kita melihat terutama pada kedokteran kejiwaan ya, kedokteran jiwa atau kedokteran kesehatan jiwa itu. Nah, dalam jangka waktu yang lama kedokteran kejiwaan atau psikiater itu berpegang bukan pada biologi karena biologi otak waktu itu belum ada gitu. Jadi ilmu kejiwaan yang dipegang oleh dokter spesialis kesehatan jiwa atau psikiater dan psikolog itu tidak berdasarkan biologi, tidak berdasarkan sains. Yang dipegang apa? Yang dipegang itu adalah pendekatan filsafat. Misalnya siapa? Itu Sigmund Freud. Jadi orang-orang psikologi itu mahasiswa psikologi sampai sekarang itu belajar psikoanalisa. Masih itu ada itu. Meskipun itu bukan pendekatan sains, psikoanalisa itu bukan pendekatan sains, itu adalah pendekatan filosofi. Filsafatnya siapa? Filsafatnya Sigmund Freud itu. Nah, kalau pertanyaannya, kenapa kok milih Sigmund Freud, nggak pilih filsuf yang lain? Jung misalnya itu, muridnya Sigmund Freud yang nggak kalah briliannya misalnya itu ya. Ya selera aja sih, karena ide-ide Sigmund Freud itu lebih sederhana itu. Atau lebih tepatnya menyederhanakan masalah itu ya. Menyederhanakan masalah itu Freud itu sangat menyederhanakan masalah itu ya. Dalam diri kita itu ada 3 entitas itu. Id, ego, superego loh ya gitu itu. Padahal ya dalam diri kita itu ada ribuan variabel yang membentuk perilaku kita gitu ya. Ribuan variabel, banyak variabelnya. Sehingga tiap manusia itu unik, tidak sama dengan manusia yang lain, tidak bisa dibedakan. Itu. Nah, mulai kapan manusia itu atau dokter atau ya ilmuwan itu mempelajari neuroscience atau cara kerja otak itu ya. Nah, kalau kita mundur itu ya, pernah di tahun 26 itu ada Leslie itu seorang ahli biologi itu mencoba mencari itu memori itu letaknya di mana itu. Itu tahun 26 dia melakukan itu mulai tahun 23 sampai 26. Dia mau mencari yang namanya memori itu letaknya di mana ya. Dan Leslie ini merusak sebagian otaknya tikus untuk menilai apakah ada enggak otak tikus itu yang kalau dirusak dia itu mengganggu memorinya gitu ya. Nah, hasilnya itu adalah tidak bisa memberikan kesimpulan yang memuaskan saat itu karena dimanapun tikus itu dirusak otaknya itu ya, dimanapun. Jadi dimanapun entah di depan, di belakang, di tengah itu tikus ini kesulitan mengingat gitu. Nah, kok bisa? Iya itu. Jadi kalau tikus-tikus yang tidak dirusak otaknya itu melalui labirin itu dia hafal, tikus-tikus yang dirusak itu otaknya itu padahal sedikit banget yang dirusak. Jadi cuman beberapa tusukan di korteks tikus itu ya dirusak, striking gitu. Tikus itu kehilangan memorinya, kesulitan mengingat jalan yang biasanya dia dilewati. Tikus itu kalau sekali dia bisa lewat labirin dia nggak bakal lupa. Ya. Hanya saja tikus yang jadi eksperimen Leslie ini adalah
dia mengalami kesulitan itu ya. Nah, Leslie itu ya, nah idenya Leslie ini secara radikal, nah ini oleh seorang pakar motivator di tahun 33 itu, nggak tahu bagaimana itu, terus kemudian ada bukunya, di bukunya How Influence People and Win Friends. Ayo, siapa? Lah itu bukunya siapa? Itu terkenal banget itu ya. Itu ya, buku ini Dale Carnegie ya itu ya. Ini Dale Carnegie ini adalah ini nabinya motivator gitu ya, nabinya para motivator. Bukan Dale Carnegie yang mengatakan seperti itu, tapi adalah pengulasnya di depan itu kata pengantarnya. Nah, kata pengantar itu mengatakan bahwa manusia itu hanya menggunakan 10% dari kemampuan otaknya. Loh itu kata-kata ini, pernyataan ini tidak disebutkan oleh seorang dokter atau oleh seorang ahli biologi atau ilmuwan, tidak. Yang ngomong begini ini motivator, dan itu dipegang sampai sekarang gitu. Bayangin aja gitu ya. Bahkan banyak dokter yang bilang hal yang sama, bahwa kita itu menggunakan kapasitas otak kita itu 10%. Itu awalnya dari penelitian Leslie itu yang kemudian dikutip dalam bukunya Dale Carnegie. Bukan Dale yang ngomong, itu adalah yang pemberi pengantar, tapi di buku itu How to Win Friend and Influence People gitu ya. Oh ini, dan yang menyebarkan bahwa manusia itu menggunakan otaknya itu hanya 10%, itu ya motivator itu ya, yang mulia para motivator ini. Wah, itu dia, dan banyak orang yang terpengaruh, bahkan dokter pun banyak yang bilang, kita ini loh. Saya bilang loh, kamu itu loh dokter berdasar pokok ya ngomongnya kayak motivator gitu. Enggak ada itu ya. Nah, itu adalah awal-awal yang namanya ahli biologi itu pengen mempelajari memori itu di mana itu. Nah, ya kemudian itu ya, di tahun 60-an ya, tahun 54 ya, tahun 54 itu ada eksperimen lagi. Jadi kira-kira 20 tahun setelah Leslie mengadakan eksperimen itu, ada eksperimen lagi yang dilakukan oleh Old dan Milner itu ya, tahun 1954 ya, oke. Itu eksperimen yang mengadakan eksperimen itu dua orang ahli biologi yang namanya James Old dan Peter Milner. Jadi ya kalau kita sebut ini adalah eksperimen dari atau penelitian dari Old dan Milner. Sama sebetulnya dua orang ini juga mau mencari itu memori itu ada di mana itu. Memori itu ada di mana itu. Jadi sebetulnya Old dan Milner itu mau menemukan kepingin mau mencari itu. Memori itu ada di mana itu. Nah, tapi di luar rencananya itu ya, Old Milner ini malah menemukan pusat emosi itu ya. Pusat emosi, dan menemukan di mana ada dopamin itu penting gitu ya. Itu di luar rancangannya, dan setelah era Old Milner tahun 50-an itu penelitian tentang cara kerja otak, terus kemudian bermunculan itu penelitiannya tentang otak itu. Dan kebetulan tahun 50-an itu ya, setelah Perang Dunia Kedua, ada mesin Turing itu ya, mesinnya Alan Turing itu. Nah, mulailah ini ahli-ahli biologi dan ahli neuroscience awal itu berpikir jangan-jangan ya
cara kerja otak manusia itu kayak komputer ini, gitu ya. Nah, ternyata betul. Jadi sebetulnya komputer itu yang namanya Alan Turing itu membuat mesinnya bukan dengan cara meniru kerja otak, karena waktu itu cara kerja otak belum diketahui gitu. Justru setelah ada AI, setelah ada artificial intelligence, dalam hal ini mesinnya Turing gitu ya, mesinnya Turing, terus kemudian kita mereka jangan-jangan otak kita itu cara kerjanya seperti komputer. Nah, benar gitu ya. Nah, sejak saat itu yang mengenai penelitian-penelitian tentang otak berkembang. Sehingga pada akhirnya kita paham bahwa yang namanya perilaku kita itu didorong oleh kecenderungan di otak kita, gitu ya. Perilaku kita itu. Perilaku apa? Perilaku apapun, selera kita juga diakibatkan oleh kerja otak kita gitu ya, perilaku. Nah, sampai yang namanya preferensi seksual juga itu ya. Preferensi seksual pun akhirnya diketahui bahwa yang namanya preferensi seksual itu adalah hasil kerja otak. Nah, akhirnya pada tahun 73 ya sudah. Akhirnya dokter-dokter pun tahu. Jadi akhirnya psikiater akhirnya ya berpaling dari yang namanya ilmu kejiwaan yang didasarkan atas pendekatan filosofinya Freud, akhirnya kembali pada dasar-dasar ilmiah biologi gitu ya. Akhirnya tahun 73 itu dengan adanya DSM-3 itu ya, ada 74 DSM-3 itu yang kemudian juga tahun 74 itu kemudian diadaptasi sebagai PPDGJ ya, pedoman penanganan gangguan jiwa di Indonesia ini. Itu yang namanya preferensi seksual itu kalau berbeda bukan penyakit gitu. Kalau kenapa dulu sebelumnya dibilang sakit? Loh iya karena dokter jiwa dan psikolog itu berpegangnya pada psikologinya Freud. Freud itu mengatakan satu-satunya hubungan seksual yang sehat itu adalah heteroseksual itu. Dan misionari, bayangin aja gitu ya. Jadi yang doggy style pun kalau heteroseksual nggak sehat katanya Freud gitu ya. Itulah yang mengatakan kenapa lu dulu pernah dokter itu menganggap yang namanya homoseksual itu adalah penyakit, tapi sejak tahun 74 sejak adanya PPDGJ 2 di Indonesia gitu ya, yang merupakan adaptasi dari DSM-3 ya, di Amerika sana ya, itu sudah mengeluarkan yang namanya homoseksual dari daftar penyakit. Tapi apakah homoseksual bisa merupakan penyakit? Ada orang homoseksual yang disebut penyakit kalau dia tidak nyaman dengan orientasi seksualnya, namanya ego distonik. Nah, yang ego distonik ini ya bukan hanya orang homoseksual. Heteroseksual pun atau biseksual pun kalau dia merasa tidak nyaman dengan orientasi seksualnya, itu disebut sakit. Nah, yang perlu dihilangkan adalah rasa tidak nyamannya. Itu ya, itu. Ini perkembangannya itu lama itu. Ya, bahkan di Inggris itu tahun 50 homoseksual itu dianggap kriminal itu. Oh, itu Alan Turing sendiri itu. Alan Turing itu disuruh milih kamu di penjara apa disuntik hormon itu estrogen itu. Iya. Akhirnya lah daripada di penjara ya itu. Si Alan Turing milih disuntik estrogen. Pada dasarnya dia adalah penderita depresi. Dikasih estrogen makin depresi dia gitu ya, bunuh diri akhirnya. Itu perkembangannya. Nah, kalau kita sekarang makin ke sini makin yang namanya pendekatan sains atau bantuan dari sains dan teknologi untuk memahami cara kerja otak kita itu makin bagus gitu ya, makin bagus. Bahkan sekarang itu kita tahu orang ini marah atau enggak itu kita lihat dari foto atau dari
gambaran image pencitraan dari misalnya functional MRI, dia marah, dia sedih, itu bisa kelihatan gitu ya, bisa kelihatan. Dan teknologi-teknologi yang sekarang sudah ada itu ya, mulai dari CT scan itu mau tahun 60-an akhir, MRI juga begitu tahun 70-an ada gitu ya. Nah sekarang MRI itu ada itu pertama itu ya tahun CT scan itu baru tahun 80 itu ada, saya lihat di mana waktu saya kuliah itu ya, waktu saya masih jadi koas itu pertama lihat CT scan itu. MRI belum ada waktu itu gitu ya. CT scan itu barang yang langka gitu. Hebat banget itu, bisa melihat ada perdarahan di otak. Selama ini kita nggak bisa lihat, cuma ngira-ngira, oh perdarahannya di sini, begitu dibuka, loh nggak ada, ternyata ada di sebelahnya. Gitu. Itu lama misalnya ya. Misalnya zaman saya masih kuliah dulu misalnya, ada orang nggak sadar ini ya, berat gitu ya, nggak sadar. Oh ini khas ini, itu khas tandanya itu ada lucid interval. Terus ada penurunan kesadaran ya, terus pada satu sisi, wah ini pasti ada epidural di sisi kanan. Begitu dibuka, loh kok nggak ada, ternyata di sebelah kiri. Loh begitu tuh biasa, karena memang waktu itu tahun 80-an awal, CT scan itu bukan barang biasa seperti sekarang loh. Sekarang kecelakaan jebret itu di CT scan, udah ketahuan darahnya ada di mana gitu ya. Nah, dokter. Ya. Maaf dokter. Kita tarik lagi dokter, boleh ya ke belakang. Boleh. Tadi kan cerita tentang ini dokter ya, tentang apa tadi? Otak manusia bekerja seperti komputer ya. Ya. Nah, kalau komputer itu kan ada namanya brainware yang memerintah itu manusia. Nah, kalau di manusia itu yang memerintah bagaimana dokter di otak itu? Bagaimana kita memerintah? Yang merintah manusia, tidak, manusia memerintah. Manusia itu cuma membuat aturan-aturan bagaimana komputer itu bekerja. Algoritmanya dibuat oleh manusia itu. Lah memang kamu kalau punya robot tiap hari robotmu kamu perintah yang enggak, robotnya pokoknya kerjamu ini algoritma, udah dia jalan sendiri. Bahkan yang namanya artificial intelligence itu dia bisa mengembangkan kecerdasannya sendiri gitu. Ya, jadi komputer itu tidak diperintah oleh manusia. Manusia itu membuat aturan-aturan bagaimana komputer itu bekerja. Aturan saja gitu ya. Tapi komputer itu ya jalan sendiri terusnya itu ya. Jadi kalau kita ngomong misalkan otak kita itu di bagian mana yang misalnya dari motherboard-nya itu ya, yang kamu bilang itu ya. Motherboard-nya itu di mana gitu. Nah, otak kita itu berkembang itu dalam waktu ratusan juta tahun gitu ya. Jutaan tahun, mulai kapan ya? Mulai binatang pertama yang mempunyai susuran saraf gitu ya. Terus kemudian berkembang jadi seperti sekarang ini. Jadi kalau di mana? Pusatnya otak itu di mana? Lah nggak ada pusatnya itu. Semua otak bekerja secara simultan gitu. Jadi misalkan memori ini ya, kalau misalkan tadi kita bicara memori. Kita sekarang tahu bahwa yang namanya memori itu tidak disimpan di satu tempat khusus. Tidak ada di otak ini tempat menyimpan memori, itu nggak ada gitu. Nggak ada gitu. Karena memorinya Fajrin ini itu disimpan di seluruh bagian otaknya Fajrin gitu ya. Misalnya Fajrin belajar gitar atau main gitar deh gitu ya. Main gitar di depan banyak orang gitu. Memori tentang main gitar itu disimpan di mana? Di seluruh bagian otak. Misalnya nada-nada gitar yang didengarkan Fajrin pada saat mainkan gitar itu disimpan di pusat pendengaran atau primary auditory cortex gitu ya, di lobus temporalis. Nah, misalnya Fajrin itu melihat senar sama melihat ingatan tentang senar dan yang dilihat itu disimpan di primary visual cortex di belakang gitu ya. Nah, tentang emosi misalnya Fajrin waktu gitar itu ngelirik ada orang yang disukai Fajrin gitu ya, ngelirik gitu. Emosi itu disimpan di pusat emosi gitu. Ya. Jadi yang namanya memori pada saat misalnya Fajrin main gitar itu disimpan di seluruh bagian otak. Nah, kalau Fajrin itu sekarang mau mengingat kejadian itu,
Fajrin harus merekol, menarik semua yang ada di mana tadi itu di pusat emosi, di pusat penglihatan, terus kemudian dirangkai menjadi satu gambar baru. Dan itu menjadi gambar yang berbeda dengan yang sebenarnya. Gitu. Jadi memori kita itu selalu bergeser. Gitu. Jadi kalau pertanyaannya, di bagian mana yang namanya brainware pun itu ya salah sebetulnya. Karena komputer tuh nggak ada pusat yang bekerja kayak brain gitu. Mereka mempunyai aturan-aturannya sendiri. Otak kita justru kita mempelajari otak kita setelah ada komputer. Oh, cara kerja otak kita itu kayak gini loh, gitu ya. Bahwa ada motherboard itu kan istilahnya ada motherboard itu adalah bagian-bagian secara secara spesifik di komputer. Tapi otak kita nggak seperti itu, ya. Karena komputermu itu dibuat itu dalam waktu yang pendek itu. Ya. Sementara otak kita itu mengalami perkembangan tuh ratusan juta tahun gitu. Ya, jadi akhirnya otakmu dengan otaknya simpanse meskipun sama-sama otak kerjanya beda. Gitu. Otakmu dengan otak kelelawar itu beda itu. Meskipun waktunya sama, kelelawar nenek moyangnya sama dengan kita itu ya. Kita mempunyai nenek moyang yang sama dengan kelelawar, kita sama-sama mamalia ya gitu. Nah, dengan kelelawar. Tapi otak kita berkembang secara berbeda. Kita mengenali dunia ini mengandalkan penglihatan kita. Mengandalkan penglihatan kita. Sementara kelelawar itu mengandalkan pendengaran itu. Sehingga kesadaran manusia itu berbeda dengan kesadaran kelelawar. Kelelawar itu dengan lengkingan suaranya yang ultrasound dan ditangkap lagi oleh telinganya, dia bisa membedakan dengan akurat antara kupu dengan ngengat gitu. Ya. Sehingga kesadarannya kelelawar itu juga berbeda. Nah, kita memahami itu sekarang ya. Cara bekerjanya otak kelelawar ya seperti komputer juga gitu ya. Seperti komputer. Hanya saja komputer sekarang itu ya kalau satu unit komputer sekarang itu kira-kira kecerdasannya itu setara dengan ikan gitu. Kalau 10 tahun yang lalu satu unit komputer itu kecerdasannya setara dengan bakteri. Dalam waktu 10 tahun kita bisa mengembangkan satu unit terkecil komputer itu kecerdasannya meningkat yang diperlukan oleh kehidupan itu ratusan juta tahun. Gitu. Jadi ya sekarang komputer itu jauh lebih akurat kalau misalnya ngitung gitu. Tidak ada lah orang itu bisa ngitung ngalah-ngalahin kalkulator. Wow, kamu itu sampai ikut mental aritmetika level berapapun ya masih kalah sama kalkulator gitu ya. Makanya anaknya dilesin aritmetika itu apa mau jadi kalkulator atau gimana itu apa mau jadiin kasir, mesin kasir. Gitu. Nah, ya jadi pengetahuan kita tentang komputer menuntun kita mempelajari otak. Nah, sekarang otak kita pun ya tidak itu ya, karena komputer itu punya motherboard gitu ya. Yang memerintah siapa? Komputer itu bisa jalan sendiri. Bisa mengembangkan dirinya sendiri. Artificial intelligence itu misalnya itu Google itu. Google itu bekerja sendiri gitu. Ada misalnya ini ada dulu mesin catur namanya Deep Blue gitu. Deep Blue itu dia mengembangkan dirinya sendiri, makin lama makin pinter dia itu. Makin lama makin pinter. Tahun 84 itu pada saat Deep Blue itu dikalahkan oleh Anatoly Karpov. Garry Kasparov. Garry Kasparov nepuk dada. Tidak ada mesin yang bisa mengalahkan manusia dalam main catur. Pongah banget. 4 tahun kemudian nggak ada manusia yang bisa mengalahkan Deep Blue itu. Ya, nah itu apa itu diperintahkan manusia? Enggak itu. Dia itu mengembangkan kecerdasannya sendiri. Jadi kalau misalnya bahwa komputer itu diperintah oleh manusia, enggak itu bisa sendiri itu. Misalnya itu ya, misalnya ini kecerdasan artifisial itu bisa memahami bahkan dia lebih paham emosimu ketimbang ya dia bisa itu buka YouTube ya cari gambar-gambar porno gitu ya itu nanti kalau buka lagi yang keluar ya gambar-gambar porno duluan gitu.
Jadi yang namanya Google itu paham banget emosimu gitu. Apakah Google diperintah orang? Enggak. Manusia itu hanya membuat aturan-aturan bahwa yang namanya cara kerjanya harus seperti ini. Sehingga sekarang kita paham intelligence itu bisa memahami emosi kita, lebih paham dari kita gitu. Misalnya Gembrang ini ya, terus kemudian tiap kali buka YouTube lihat Romai Rama itu. Satu saat buka YouTube Romai Rama dulu yang keluar itu gitu. Itu yang namanya AI atau artificial intelligence itu lebih paham dari kita sendiri terhadap emosi kita. Hanya saja seperti yang kemarin kita bilang bahwa yang namanya sampai sekarang belum ada yang namanya artificial intelligence yang mempunyai kesadaran. Itu perbedaannya. Bahwa kesadaran itu sendiri bisa berupa kalau di otak kita bekerja secara algoritmik, berarti kesadaran. Nah, iya itu. Hanya saja sampai sekarang kita belum tahu bagaimana algoritma kesadaran. Kalau ada algoritma kesadaran kita sudah tahu, ya sekarang sudah ada mesin yang sadar gitu ya. Seperti sekarang ini Fajrin kan menyadari bahwa dirinya komputer atau artificial intelligence belum ada yang seperti itu. Nah, itu jawabannya ya Fajrin ya. Iya, Dok. Ya. Nggak dengar Fajrin. Ulang. Halo. Ada. Oh, dokter. Lagi, gimana? Peter, Mas. Ya, ulangi Fajrin. Oh, benar ya. Oh ya, Dok. Tadi kan kita dengar tentang gimana fisiologi kita berpikir, kejiwaan kita tadi melalui pengendaliannya gimana, dokter? Kalau kita otak kita nggak boleh emosi, kita jangan berpikir yang macam-macam. Nah, seperti itu gimana, dokter? Ya. Di otak kita itu. Betul ini ya, kalau kita bicara mengenai otak, itu yang mengendalikan siapa gitu. Yang mengendalikan ya hukum alam gitu. Otak kita itu bekerja sesuai dengan hukum alam. Itu disusun oleh bahan alam yang bekerja sesuai dengan hukum alam gitu ya. Nah, uniknya manusia itu masa seolah-olah semua itu bisa dikendalikan gitu ya. Bahwa misalnya Gembrang itu kepingin makan makan selat Solo gitu misalnya itu ya gitu. Itu dianggap bahwa itu adalah free will atau kehendak bebasnya Gembrang. Ternyata tidak itu. Sebelum ternyata ini sudah dipelajari oleh yang namanya Sam Harris. Sam Harris itu seorang neurolog ya, seorang dokter saraf yang kemudian mendalami neuroscience dan kemudian mengkhususkan pada behavior neuroscience gitu ya. Dan ternyata kita nggak punya itu yang namanya kehendak bebas itu nggak punya. Nggak punya. Gitu. Jadi misalnya gitu ya, misalnya orang gila gitu ya, orang yang sakit jiwa gitu. Dia tuh betul-betul di luar, kita tahu bahwa orang sakit jiwa misalkan gila itu tidak bisa dihukum karena otaknya itu terus kemudian dia tidak bisa mengendalikan otaknya. Padahal pada batas-batas yang berbeda, setiap orang itu tidak bisa mengendalikan otaknya. Tidak bisa mengendalikan keinginannya. Gitu. Contoh, aku tanya Fajrin, suka manis nggak? Suka, Dok. Suka. Gimana supaya aku menyuruh kamu nggak suka gitu? Coba kamu membuat dirimu nggak suka manis, nggak bisa gitu. Iya. Nggak bisa gitu. Nah, terus kehendak bebasmu di mana? Kamu mengendalikan keinginanmu, mengendalikan seleramu aja nggak bisa. Gitu. Ya, bahkan Sam Harris itu melakukan penelitian gitu ya, melihat bahwa ada teman-temannya juga melakukan riset bahwa sebelum kamu kamu punya keinginan minum teh 3 detik sebelumnya otakmu itu sudah ada aktivitas supaya kamu ingin minum teh gitu. Jadi keinginan minum tehmu dari mana? Apakah keluar dari dirimu sendiri gitu?
Sebelum orang itu memutuskan memilih misalnya, ini gambar merah, gambar biru. Coba kamu milih yang mana? Sebelum dia memutuskan itu, otaknya sudah melakukan ada serangkaian kegiatan dulu di otaknya. Sehingga yang namanya free will atau kehendak bebas itu betul-betul ilusi. Gitu. Tapi apakah ilusi itu tidak bisa dipertanggungjawabkan? Oh ya bisa pada batas-batas tertentu. Karena yang namanya, loh jangankan, kalau memang kehendak bebas itu ilusi kenapa? Wong penglihatan kita juga ilusi gitu. Warna putih yang kamu lihat itu tidak sama dengan warna putih yang kulihat. Hanya saja kita sepakat ini putih gitu. Ya, warna merah yang kita lihat, yang aku lihat dengan sama yang dilihat Fajrin atau Gembrang itu berbeda. Gitu. Hanya kita sepakat ini merah. Jadi penglihatan kita juga ilusi. So what? Nggak apa-apa gitu. Nah, sementara apakah terus kemudian kalau kita nggak punya kehendak bebas, lantas kita itu tidak bisa dimintai pertanggungjawaban terhadap kegiatan, tindakan-tindakan kita? Ya pada batas-batas tertentu ya bisa. Hanya memang sekarang ini misalkan dasar hukum gitu ya. Dasar hukum kan kita mengatakan bahwa sebetulnya kita ini adalah individu yang betul-betul bisa membedakan mana jahat, mana enggak. Nah, kalau kita ambil yang ekstrem, orang yang psikopat itu, dia betul-betul nggak punya perasaan emosi, nggak punya gitu ya, sedih juga nggak punya, gembira juga nggak ada gitu. Dia melakukan pembunuhan berantai, jerat gitu ya. Nah, tapi seorang psikopat itu dianggap tetap harus bisa mempertanggungjawabkan karena dia tidak dianggap kehilangan realita. Dia tidak dianggap seorang yang psikotik atau gila gitu. Nah, kalau kita melihat perkembangan neuroscience atau perkembangan ilmu saraf sekarang, ya ini memang ya apa namanya? Nggak sesuai gitu. Ya, nggak sesuai. Tapi ya gimana? Hukum nggak sesuai ya biasa gitu ya. Ya, jadi kalau kita mempelajari kehidupan ini, yang kita temukan ya irrelevansi. Bahwa hidup itu nggak relevan memang. Gitu. Kalau kita mau mencari relevansi, yang kita temukan adalah hal-hal yang saling bertentangan. Gitu. Iya gitu. Baik menurutmu, belum tentu baik. Kamu melakukan yang kamu anggap baik, bagi orang lain bisa dianggap kejahatan. Gitu. Misalnya, kita ini makan ayam ya. Bagi ayam kita pembunuh. Gitu. Coba kalau kita dimakan harimau. Gimana? Ya, manusia membunuh ikan hiu selama ratusan tahun. Tidak tahu berapa juta ikan dibunuh. Begitu ada manusia dimakan ikan hiu, geger sak dunia, gitu ya. Itu ya, kalau memang hidup ini tidak relevan. Nah, pada tataran moral kita mau mencari relevansi itu, gitu. Ya jadi, ya. Dokter, tadi kan kita masuk ke masalah tataran moral, dokter. Ini kan ada hubungannya sama interaksi sosial ya, dokter ya. Kita kan bagaimana ya seperti itu. Nah, itu sebenarnya bagaimana otak manusia itu berkembang menghadapi interaksi sosial seperti itu, dokter? Atau justru kita yang menciptakan itu? Ya, memang kita ciptakan tuh. Yang aturan-aturan kan kita menciptakan. Aturan-aturan baru yang dulu nggak boleh, sekarang boleh, gitu ya. Nah, tapi ini juga apa namanya? juga merupakan dalam rangka kita mencari nilai gitu. Nilai-nilai yang dulu kita anggap jelek, sekarang dianggap nggak apa-apa. Sebaliknya, nilai-nilai yang dulu dianggap bagus, sekarang dianggap jelek. Wajar itu. Karena yang namanya baik buruk itu sebetulnya ada dalam tataran nilai gitu. Dan nilai itu selalu berbeda, nggak harus sama. Misalnya gampangannya aja lah, misalnya kita makan di Jogja sambil glegeken gitu ya, sendawa, ini nggak sopan. Tapi kalau itu dilakukan di Sumatera Utara, itu menghargai yang menjamu itu. Sama misalnya di Eropa orang-orang bule itu di tengah-tengah makan mengeluarkan sapu tangannya terus itu ya, mengeluarkan ingus dimasukkan, itu enggak apa-apa, itu sopan bagi orang Eropa itu. Lah di orang Jawa bisa
Muntah-muntah ada orang mengeluarkan ingusnya kayak gitu ya. Nah, itu makanya kalau kita mencari nilai gitu ya, tentu disesuaikan dengan tempat dan waktunya. Hanya saja Sam Harris ini tadi aku ngomong Sam Harris ya. Sam Harris itu mau dia propose itu mengusulkan bahwa kita itu baik dan buruk itu didasarkan pada level yang lebih universal. Itu apa? Biologi gitu. Ya, biologi. Kalau biologi kalau biologi ya berlaku bagi semua kehidupan gitu. Misalnya sekarang kita pernah dulu membayangkan bahwa ada undang-undang kesejahteraan biri-biri gitu ya. New Zealand itu. Di New Zealand itu pada saat akhirnya kita itu paham bahwa yang namanya biri-biri itu bahkan sapi itu punya emosi itu. Manusia harus memperlakukan mereka dengan bagus itu. Ya. Di New Zealand itu gitu ya. Di Belanda dan di Inggris itu udah ada undang-undang kalau mau nyembelih sapi, sapinya dibius dulu gitu, supaya nggak menderita gitu. Ya. Ya kalau di sini kan diketawain di Indonesia gitu ya. Bayangin aja kalau kamu itu idul korban semua sekambing sama sapi dibius, capek dokter biusnya itu nanti bius orang sapi idul kurban itu ya. Nah, ini yang menunjukkan bahwa sains itu bebas nilai, sains, ilmu pengetahuan itu tidak bagus, tidak jelek gitu. Ya, jadi kalau secara sains misalnya rata-rata orang Afrika itu IQ-nya di bawah 100, itu bukan menghina, emang kenyataannya begitu gitu ya. Ya, kalau secara sains dikatakan bahwa orang gendut itu tidak sehat, ya emang begitu, itu bukan penghinaan, itu bukan body shaming. Emang gendut nggak sehat, gitu, gembrot nggak sehat, gitu ya. Lah di Indonesia kita bilangi kamu gembrot, body shaming kamu, loh, orang kita ini beritahu kamu itu nggak sehat, gitu ya. Tapi kalau kita berbicara mengenai nilai, ya kita yang kita dapatkan hal-hal yang saling berkontradiksi gitu ya. Ironi yang kita hadapi adalah ironi. Kalau kita mencari nilai, mau menerapkan yang namanya sains itu terhadap nilai itu ironi. Karena kalau sains sendiri itu bebas nilai. Sains itu tidak bagus, tidak jahat atau tidak baik atau tidak buruk gitu ya. 2 tambah 2 itu dokter, apa? Ya. Ini mungkin ada apa? Sebelum ke pertanyaan yang dari audiens, ini ya. Terakhir dok, mungkin ini orang umum tuh ingin bertanya ya, kita tentang bagaimana di otak itu empati dan juga yang ini penting dokter. Mungkin orang juga bertanya-tanya, cinta itu ada nggak sih dok di otak gitu? Kalau kita ngomong maksudmu cinta romantis ya? Fajrin? Halo Fajrin? Wah, Sepertinya FD ya dokter. Ya, kalau yang namanya cinta romantis, ya memang ada cinta romantis itu ada cinta romantis. Oke, cinta romantis itu sesuatu loh hilang. Cinta romantis kalau pertanyaannya cinta romantis, cuman itu adalah kalau pada binatang-binatang lain itu adalah itu jatuh cinta itu ya. Bahkan ya pada orang itu deg-degannya itu ya, perasaan itu hilang itu setelah pada banyak penelitian yang mengatakan cinta romantis dalam artian itu jatuh cinta gitu ya, jatuh cintanya. Yang disebut jatuh cinta itu beda ya, romantis dengan jatuh cinta itu sendiri beda. Pada dasarnya jatuh cinta itu kan baru ada 200 tahun belakangan itu. Dulu yang namanya perempuan menikahi laki-laki atau itu urusan ya, Pak. Binatang yang lain gitu. Nah, setelah berkembangnya peran kognitif manusia di era revolusi industri itu, nah muncul itu cinta romantis ya. Muncul konsep di mana-mana itu. Nah, cinta
hal ini, apakah cinta romantisme ini terus kemudian jelek atau enggak? Loh ya, sekali lagi kita melihat secara sains itu ya itu adalah konsekuensi kehidupan aja, ya enggak bagus, enggak jelek. Ya enggak bagus, enggak jelek. Tapi kalau ada, ya ada. Tapi sama Indonesia itu 100 tahun yang lalu ya enggak ada, sekarang ada gitu ya. Ya nggak apa-apa juga gitu ya. Jadi kita itu kalau mengatakan tapi kalau kita melihat jatuh cinta ini pada dasarnya apa? Jatuh cinta itu adalah percumbuan pra persetubuhan gitu. Jatuh cinta itu hilang. Ya itu jawabannya ya, Fajrin. Oke, selanjutnya ya, gimana? Oke, dokter, kita masuk ke pertanyaan dari audiens. Ini mohon maaf matiin biar Oke. Kameranya. Ya dokter, ini ada pertanyaan, kita mengambil pertanyaan pilihan ya, jadi tidak semua pertanyaan kita jawab. Boleh, kemungkinan ada video di YouTube yang sudah terjawab. Nah ini, dokter, izin bertanya, dokter. Saya pernah baca satu jurnal yang berangkat dari kasus bahwa tumor yang terletak di salah satu bagian di otak manusia bisa mendrive manusia untuk melakukan kekerasan seksual. Nah, ketika tim dokter berhasil mengangkat tumor tersebut, kecenderungan dia melakukan kekerasan seksual juga hilang. Nah, bagaimana neuroscience melihat ini, dokter? Nah, apakah menurut dokter penderita tumor bisa dimintai pertanyaan dalam hal ini? Nah, tadi kan baru dibahas ya, bahwa saya tadi kan baru bahas bahwa pada kondisi-kondisi tertentu itu manusia itu tidak bisa lakunya itu. Dan enggak usah tumor lah itu. Coba disuruh kerja glukosa dalam darahmu turun itu nggak bisa ngapa-ngapain, itu mikir juga nggak bisa gitu ya. Jadi pertanyaannya sama yang diajukan oleh yang sama dengan oleh Sam Harris itu sama. Jadi apakah orang itu terus kemudian yang seperti ini bisa dimintai pertanggungjawaban ada tumornya kayak gini? Hanya saja hukum kita belum sampai mengatur soal itu gitu ya, belum mungkin. Itu pengetahuan itu kita baru paham pada saat awal-awal tahun 2000-an gitu ya. Ada seorang yang kemudian dari pelajar baik-baik terus kemudian dia melakukan tindakan-tindakan brutal gitu, terus kemudian ternyata ada tumor segede kacang hijau aja ya. Itu pun bukan tumor di otaknya, selaput otaknya ada tumor gitu yang menekan di otaknya yang di bagian orbitofrontal cortex, dan dia tidak bisa menahan untuk melakukan a lot of bad thing gitu ya. Nah setelah itu yang besar kacang hijau itu diambil, dia balik lagi jadi anak baik-baik, dari pelajar bagus ya, kayak aslinya gitu. Jadi pertanyaannya seperti tadi itu harus diajukan ke orang bagian hukum ya. Kita mengatakan ya perilaku, kalau secara sains perilaku kita itu, kehendak bebas kita itu ya ilusi gitu. Nah, sampai mana yang bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum itu bukan wewenang neuroscience gitu ya. Itu wewenang ahli hukum. Gitu ya. Ahli hukum perlu belajar biologi juga ya, dokter ya? Iya, kalau dia kan seorang ahli hukum kan bisa punya staf gitu yang bisa dimintai pertimbangan itu. Staf di ekonomi membuat hukum, PR yang membuat undang-undang itu sebaiknya punya staf itu ya. Jadi ya misalkan undang-undang tentang narkoba gitu, narkotik gitu ya, jangan ngawur gitu ya, enggak tahu gitu ya, ngawur akhirnya ya. Ya dokter, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah ini ada juga pertanyaan dari Elga Fasi Putri Jati. Bagaimana cara kerja otak terkait memori visual manusia? Ini mekanis ya dokter. Misal bayangan, ingatan, mimpi dalam bentuk visual yang jelas dan sama terus-menerus. Gitu. Bagaimana? Dokter? Ya, yang pertama, memori kita itu bergeser kok. Gitu. Memori kita itu bergeser setiap saat. Gitu. Ya. Misalkan Gembrang, ini Gembrang saya tanya nih. Brang, pada saat kamu masuk kuliah di hari pertama, apa yang terjadi, Brang? Gitu, ya. Ya, maka Gembrang akan mencoba mengingat-ingat hari pertama itu apa. Dia mau Gembrang terus menjelaskan sampai sekolahan saya gini.
sekarang gitu ya. Kalau 1 bulan lagi, Gembrang saya tanya dengan pertanyaan yang sama, ingatannya itu bukan kembali ke sana, tapi kembali ke saat terakhir mengingat-ingat. Gitu. Jadi kalau 1 bulan lagi Gembrang saya tanya dengan pertanyaan yang sama, otakmu itu bukan kembali ke masa lalu, tapi kembali ke sekarang ini. Gitu. Kembali ke kapan terakhir kali kamu mengingat-ingat. Gitu. Dan terus kemudian akan bergeser lagi. Nah, tapi ini pun, jadi memori kita itu tidak seperti apa yang sesungguhnya itu. Loh, ini memiliki keunggulan karena kita akan pada umumnya kita ini gampang kok melupakan hal-hal yang tidak enak itu. Karena kalau dihitung itu hidup kita itu banyak yang tidak enaknya. Tetapi kalau kamu sekarang ya, Bran ya, Fajrin juga kalau mencoba mengingat-ingat masa SMA, SMP gitu, yang diingat yang enak-enak. Wah, sekian banyak itu nggak enak. Padahal begitu sekolah itu ya, mulai ngerjain PR, berangkat sekolah, selama sekolah itu jengkel, pengen pulang itu lebih banyak itu. Tapi itu tidak masuk dalam memori kita yang bisa direkol setiap saat. Dan memori kita dan kenapa kita itu kok menghilangkan memori-memori yang nggak enak? Mempertahankan apa adanya, bukan merawat supaya memorimu itu menyenangkan gitu. Hidup kita itu membosankan, mimpi-mimpimu itu yang membuat kamu jadi tidak bosan hidup gitu ya. Nah, mimpi kita sendiri itu setiap tidur kita itu mimpi, hanya kurang dari 5% dari mimpi-mimpi kita itu yang kita ingat pada saat kita bangun gitu ya. Kurang dari 5% ya. Sebanyak-banyaknya orang yang mengingat mimpinya itu tidak sampai 5%. Tapi ada orang yang sama sekali bilang, saya nggak pernah mimpi gitu. Ada orang yang kayak gitu. Ada, saya kenal itu. Dia bilang nggak pernah mimpi. Artinya mimpi-mimpinya itu tidak bisa direkol, tidak diingat. Meskipun setiap orang tiap tidur itu dia mimpi gitu. Pada saat dia melompat ke siklus tidur berikutnya, ada yang namanya fase REM, itu rapid eye movement, itu dia mimpi di situ. Hanya saja mimpi yang diingat pada saat dia bangun lagi itu kurang dari 5%. Kalau buruk ya, Dok ya. Sama. Ingin dipertahankan gitu ya, walaupun buruk gitu, Dok. Mimpi buruk itu pun bukan pada buruknya. Kamu mimpi buruk sekarang ya, bangun tidur enggak enak, besok sudah lupa kok, sering. Itu. Jangankan mimpi, hal-hal yang buruk yang terjadi kamu, misalkan pada saat kamu dimarahi ibumu waktu kecil kan kamu pengen apalah itu. Lupa sekarang itu. Ketemu ibumu ya salim, wah ibuku adalah orang yang paling baik di dunia. Padahal mereka itu memperlakukan kita itu kan seperti budak lah orang tua itu ya, memperlakukan anaknya. Gitu. Ya dokter. Ya dokter, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Nah, ada juga ini pertanyaan, apakah secara neuroscience pikiran bisa berhenti atau diam gitu dok? Mungkin kita kayak bertapa atau apa gitu, diam gitu dokter. Yang enggak, otak kita itu enggak pernah bisa berhenti gitu. Bahkan pada saat tidur itu otak kita jauh lebih aktif. Kenapa? Ya misalkan otak kita pada saat tidur itu ada bagian-bagian otak yang harus melumpuhkan gerakan-gerakan kita, otot-otot kita, kecuali otot-otot nafas dan otot bola mata. Jadi pada saat tidur itu otot-otot kita itu oleh siapa yang? Ya oleh otak sendiri gitu. Yang pada saat bangun itu tidak aktif. Makanya orang pada saat tidur, mulai tidur, masuk tidur pulas itu ya, fase stage 2 itu otaknya lebih aktif daripada pada saat dia bangun gitu. Jadi ya bahwa kita tidur itu mengistirahatkan otak, bukan nggak gitu cara mainnya. Otak kita itu justru pada saat tidur itu lebih aktif. Dan pada saat tidur kemudian ada mimpi itu merawat memori kita. Terus kemudian supaya lebih nyaman gitu ya. Tapi ya ada sih orang yang memorinya itu lihat itu ya benar-benar yang diingat itu, tapi itu ekstrim lah ya. Pada umumnya enggak begitu. Ada yang
yang orang yang inget terus itu. Kalau dokter, ini lanjut ke menyambung pertanyaan ini malah masih berhubungan dokter. Nah, kalau orang yang buta dari lahir, dok, katanya, yang tunanetra, apakah dia bisa memvisualisasikan mimpinya, dokter? Lah ya nggak bisa gitu, nggak bisa itu. Bahkan yang mimpi kita itu tentang memori gitu, tentang memorimu. Orang buta ya mimpinya ya visual auditori, pendengaran dan penciuman gitu. Ya, itu. Oh, iya, dokter. Lanjut lagi, dokter ya. Ya, oke. Nah, ini dari Wijanarko, apakah benar mengonsumsi suplemen atau nootropik betul bisa meningkatkan kinerja kognitif otak seperti piracetam dan lain-lain? Terima kasih. Enggak. Jawabannya sederhana, enggak. Enggak. Kalau saya bingung, dokter. Enggak. Karena enggak asing sekali bagi saya itu. Ya itu obat-obatan yang obat-obatan diberikan dokter pada orang yang misalkan sakit stroke atau sakit apa namanya. Itu tujuannya bukan membuat kognitifnya lebih bagus ya. Enggak, orang itu yang namanya suplemen diberi boleh enggak juga enggak apa-apa gitu. Jadi ya itu bukan obat yang ditujukan tertentu, enggak itu. Ya itu tadi disebut suplemen. Suplemen itu diberikan bowling kan juga nggak apa-apa itu. Kalau saya sih nggak pernah ngasih. Gitu. Kenapa? Loh ya nggak jelas manfaatnya kok itu. Daripada pasiennya bayar itu. Iya benar tuh. Ya dokter, kita lanjut lagi nih. Ada lagi pertanyaan dari titik TN. Saya mau bertanya, apakah orang yang gila di jalan bisa dikatakan otaknya ada yang bermasalah, sakit ataupun saraf otaknya? Mohon arahannya dokter. Ya kalau yang namanya sakit itu ya memang itu bermasalah gitu ya. Jadi kalau kita itu yang disebut sakit, penyakit itu yang disebut penyakit itu pada saat kita itu mengalami gangguan atau handicap dalam itu yang namanya kesehatan mental kita ya. Yang namanya sakit itu, yang namanya penyakit itu adalah ancaman kesehatan dan kehidupan, itu yang namanya sakit gitu ya. Jadi kalau misalkan bahwa penyakit jiwa, kalau misalkan psikosa itu psikotik itu dari dulu sudah dianggap sakit lah ya, gitu. Dari dulu. Dari sejak awal itu kita membedakan yang namanya gila atau psikotik itu adalah penyakit gitu ya. Nah, tapi neurotik itu gangguan neurotik tapi yang bukan psikotik itu juga penyakit gitu. Nah, tapi pertanyaannya apakah orang gila itu ada masalah di otaknya? Ya iya gitu. Kalau nggak ada masalah di otaknya kan kayak Fajrin gitu. Ya ada sih, ada masalah di Fajrin tapi nggak banyak. Masalah selalu ada, dokter. Oke, dokter. Ini terakhir, tapi bukan dari penanya yang mau. Ini mungkin terakhir karena dokter hanya 1 jam saja, dokter ya. Iya, jangan lama-lama, bosan nanti. Berikutnya 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi nggak apa-apa. Ya. Soalnya kami nggak bosan yang lain mungkin ya. Oke, dokter. Ini terakhir, bagaimana kita merawat otak kita agar selalu dalam keadaan optimal gitu aja, dokter. Mungkin untuk semuanya mungkin ini penutup. Oke, ini pertanyaan bagus ya. Bagaimana otak kita itu sehat ya, hidup sehat sih gitu ya. Hidup sehat itu ya apa ya? Makan secukupnya, olahraga seperlunya gitu ya, dan istirahat juga cukup gitu. Terutama makanan ya. Makanan itu sekarang kan nggak ada orang kekurangan makanan. Yang ada kebanyakan makanan gitu ya. Nggak ada, mana ada orang kurus sekarang nggak ada, gendut semua, tapi kalau dibilang gembrot marah katanya body shaming. Padahal itu nggak sehat gitu ya. Nah, otak kita itu disuplai atau dipelihara oleh aliran darah gitu ya. Nah, aliran darah itu satu, kesehatan pembuluh darah ya menjadi pokoknya bagaimana makanan bisa sampai di otak. Tetapi hal-hal yang lain, misalnya hormonal, itu juga mempengaruhi kesehatan otak. Nah, tetapi pada dasarnya semua itu kita dapatkan dari mana ya? Dari makanan, terus kemudian dari kebiasaan kita. Jadi ya, kalau pertanyaannya bahwa bagaimana kita memelihara otak kita ya dengan pola hidup yang sehat itu ya.
Misalkan kalau obat-obatan itu tidak perlu ya tidak usah dikonsumsi. Contohnya apa? Nikotin gitu ya. Nah, soal nikotin ini kan orang Indonesia itu paling nggak bisa dikasih tahu. Kalau ngerokok itu dibilangin, iki duit-duitku dewe, cangkem-cangkemku dewe gitu ya. Ya kalau saya bilang ya kalau duit-duitmu dewe, cangkem-cangkemmu dewe ya apa lek rokok itu nggak usah mbok tok, nggak usah dikeluarin asapnya, itu hisap aja sampai habis, sekalian putung dan abunya ditelan. Nah, itu keren itu ya itu. Itu keren, wah. Oh, asapnya ngeracunin orang lain itu adalah pola hidup yang nggak sehat. Tapi ya itu terserah sih, kalau untuk individu nggak apa-apa, tapi bahwa itu apa namanya meracuni orang lain itu yang jadi persoalan. Kalau di Thailand itu ada loh, di diskotik pun malam-malam itu nggak ada asap rokok itu di Thailand itu. Ada disediakan ruang bunuh diri sendiri, kalau ngerokok di sana gitu. Itu ya. Itu jadi ya kalau pertanyaannya sederhana, jawab pertanyaan yang bagus bahwa yang namanya bagaimana kita memelihara otak kita ya dengan pola hidup yang sehat, makan yang seimbang secukupnya, olahraga cukup, istirahat cukup itu. Istirahat cukup itu yang biasa. Kalau biasanya 1 jam ya 1 jam itu ya. Biasanya 8 jam ya 8 jam itu. Itu nggak apa-apa. Setiap orang mempunyai kebutuhannya sendiri-sendiri. Oke, Pak Jrin? Oke, terima kasih banyak dokter. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak juga Pak Rodian ya. Malam ini kita mendapatkan ilmu yang banyak dari Dr. Yu. Terima kasih banyak. Dan juga jangan lupa Dr. Yu punya IG-nya, Twitter di follow. Dapat tahu bisa nanya di situ ya. Karena boleh, ada juga pertanyaan belum dijawab. Ya boleh. Aku kalau jawab saya enak-enakku di Twitter. Penasaran, follow aja silakan. Dan jangan lupa kita teman-teman follow juga IG Laboratorium SPR, juga ada di Twitter di ID SPR. Nah itu saja, terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih banyak yang sebesar-besarnya Pak Dr. Yu dan juga audiens telah hadir. Kami cukupkan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Yu. Sama-sama. Maaf. Sehat selalu semuanya. Oke.